hanya di Lost tersebut. Dalam 48 jam maka Claire akan mengalami gejala. Tugas Juliet adalah mengobati Claire dan mendapatkan kepercayaan dari Jack dan para penduduk perkemahan. Wow, jadi apakah dulu Ben sengaja membiarkan Claire lepas agar dia bisa melaksanakan rencana semacam ini? Ben lalu berkata, "Sampai jumpa seminggu lagi ya Juliet," ucapnya sembari memberikan sebuah masker gas dan pergi. Ini adalah channel Malfres, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 3 episode 17. Di siang hari yang hujan, Desmond, Harley, Charlie, dan Jinsu melakukan perjalanan di hutan belantara. Di sana Charlie dan Harley terlibat perdebatan tentang siapa yang lebih cepat antara The Flash dan Superman. Tidak diketahui apa tujuan mereka, namun saat itu juga Charlie tak sengaja menginjak jebakan. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat menancap tepat di lehernya Charlie. Desmond, Harley, dan Jinsu berusaha memberikan pertolongan. Tetapi di situ nyawanya Charlie tidak bisa terselamatkan karena terlalu banyak darah yang keluar. Charlie pun meninggoy karena kehabisan darah. Namun itu semua hanyalah kilasan ingatan yang Desmond dapatkan. Tidak hanya kilasan tentang itu, Desmond juga melihat Harley menarik kabel dari dalam pasir. Terus di hutan terlihat mereka menemukan foto Desmond dan Penny, serta ada seseorang misterius yang tergantung di atas pohon. Desmond langsung saja menemui Harley untuk menanyakan apakah Harley mengetahui sesuatu tentang kabel di dalam pasir. Harley sontak terkaget. "Apakah ini hal gila tentang masa depan lagi?" tanya Harley. Karena kan Harley tidak pernah bercerita tentang kabel di pantai itu kepada Desmond. Desmond bersama Harley lalu menemui Jack untuk meminjam tas kotak P3K-nya Jack. Setelah itu Desmond mengajak Harley untuk menemui Jinsu dan Charlie. Tapi terlebih dahulu Harley ingin penjelasan dari Desmond. Ia tidak ingin membantu kalau Desmond tidak menjelaskan apa-apa sama sekali kepadanya. Desmond mendekati Harley dan berbicara dengan serius bahwa dirinya tidak bisa mengatakan detailnya kepada Harley karena hal itu bisa mengubah apa yang akan terjadi. Desmond hanya bisa bilang kalau seseorang dari luar pulau ini akan datang. Harley pun mengerti. Kali ini Desmond tidak mencoba untuk merubah takdir tapi justru ingin mewujudkannya. Ya begitulah, dan ini sangat penting, jawabnya Desmond. Setelah itu Harley dan Desmond mencoba meyakinkan Jinsu untuk ikut bersama mereka dengan embel-embel berkemah. Jinsu yang merasa lagi gabut pun setuju-setuju saja. Ia membutuhkan yang namanya refreshing. Kemudian setelah Jinsu berhasil diajak, Desmond pun menemui Charlie untuk mengajaknya juga. Tapi di situ Charlie bisa menduga bahwa ini sebenarnya bukanlah tentang camping biasa, melainkan penglihatannya Desmond. Charlie pun merasa ketar-ketir. Apalagi hal yang akan dia hadapi kali ini. Namun di situ Desmond mencoba menenangkan. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi padamu kok kali ini Charlie. Aku mengajakmu ikut karena kau ada di dalam penglihatanku itu. Bersama Jinsu dan Harley, ungkap Desmond. Charlie pun setuju untuk ikut setelah mendengar bahwa Desmond melihat seseorang akan datang dari luar pulau. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk diselamatkan. Tapi kenapa Desmond berbohong tentang Charlie yang tidak akan menghadapi kematian? Setelah itu mereka berempat pun melakukan perjalanan. Harley lah yang memandu perjalanan tersebut karena dia yang mengetahui tentang kabel di dalam pasir itu. Singkat cerita, mereka pun sampai. Letak kabel misterius tersebut memang berada di situ. Harley dan Jinsu bahkan mengangkatnya untuk memastikan. Ya, persis seperti yang ada di penglihatannya Desmond. Desmond berkata bahwa perjalanan mereka nantinya akan mengikuti kabel tersebut ke dalam hutan. Namun itu akan dilakukan besok hari sebab sebentar lagi hari akan gelap. Di sana Harley juga memberikan peringatan bahwasanya area hutan di sekitar sini lumayan berbahaya karena telah dipasangi banyak jebakan mematikannya Daniel. Pada malam harinya,
Charlie, Jinsu, dan Harley tampak bersenang-senang menikmati malam mereka bertemankan api unggun bersama cemilan marshmallow yang enak. 내 갈고리 손은 네 애비 너 밖에 있다! I love the part about the bird. Sedangkan si Desmond hanya termenung sendirian sambil memandangi foto kebersamaannya dengan Penny dulu. Charlie lalu menghampiri Desmond. Ia berbasa-basi dan menanyakan siapa yang ada di foto bersama Desmond itu. Dan di situ Charlie cukup tersentuh mendengar kisah cinta tragisnya Desmond bersama Penny. Lalu tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan suara yang mirip dengan suara helikopter. Apakah itu adalah tim penyelamat? Pikirnya Harley. Tapi anehnya suara tersebut perlahan-lahan mulai menghilang. Saat itu juga di lautan terlihat seperti ada yang jatuh. Apakah itu? Dan apa mereka perlu berenang ke laut untuk mencari tahu? Akan tetapi sesuatu yang lain yang mengalihkan perhatian mereka muncul lagi. Ada sesuatu yang gegenyasan turun dari langit ke area perhutanan. Gegenyasan berwarna merah. Mungkin itu airdrop makanan lagi, pikirnya Jinsu. Namun Desmond langsung membantahnya. Ia tahu itu adalah seseorang. Seseorang yang datang dari luar pulau ini. Mereka harus bergegas ke sana sekarang juga untuk menyelamatkan orang tersebut. Takutnya terluka dia. Tetapi Charlie tidak setuju. Hari masih gelap ditambah di area hutan sini banyak jebakan mematikan Daniel. Mau cari mati apa, pikirnya Charlie. Karena semua ini harus berjalan dengan semestinya, harus pergi dengan Charlie juga, Desmond tidak punya pilihan lain selain menunggu terbitnya terang agar mereka bisa berangkat bersama-sama. Di perkemahan, Kate dihampiri oleh Jack. Mereka berdua pun berbincang-bincang sedikit. Diketahui di situ Jack membutuhkan sendok untuk bubur gandum yang akan ia makan. Karena tak ada sendok yang bersih, belum pada dicuci, Kate pun menawarkan sendok miliknya yang sedang ia pakai. Jack dengan senang hati menerimanya. Tapi setelah Jack pergi, ternyata pria itu menghampiri Juliet di tendanya lalu mengajaknya makan bersama. Kate sepertinya masih menaruh rasa kepada Jack. Sehingga ketika melihat hal itu, Kate terlihat sangat cemburu. Dasar si Kate ya, gak konsisten kali dia. Mau sama James atau sama Jack? Tapi salah Jack juga sih, dari awal si Jacknya tuh kayak menggantung si Kate, tidak memberikan kepastian. Pada keesokan paginya Desmond dan kawan-kawan langsung melakukan perjalanan ke dalam hutan demi mencari seseorang yang jatuh dari langit itu. Dan dalam perjalanan itu Harley memutuskan untuk beristirahat karena kelelahan. Di saat itu juga Charlie menemukan sebuah boneka hula-hula yang biasanya dipasang di pesawat atau apapun itu buat mendeteksi guncangan. Desmond juga melihat sebuah tas yang tersangkut di atas pohon. Ia segera mengambilnya dengan berpijak pada Harley. Setelah dibuka, tas tersebut berisi beberapa buku dan juga satu radio satelit. Sayangnya alat tersebut tidak bisa berfungsi. Dan yang paling mengejutkan adalah pada salah satu buku terdapat fotonya Desmond dan Penny. Ini semakin menguatkan dugaan Desmond bahwa yang turun dari langit itu adalah Penny. Siapa itu Penny? Tanya Harley. Itu kekasih sejatinya Desmond, jawab Charlie. Di perkemahan pantai terlihat James mengajak Jack untuk battle tenis meja. Dan di sana James sangat puas sekali karena bisa membantai Jack. Akhirnya ada satu bidang yang kau kalah dariku, Dok, ucapnya James. Ya oke lah, terakhir kali aku main saat usiaku 12 tahun, James, jawabnya Jack. Mereka berdua tampak sangat menikmati permainan tersebut. Kembali pada Desmond dan kawan-kawan yang kembali melanjutkan perjalanannya. Langit tampak sudah mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Sama seperti yang terjadi di penglihatannya Desmond. Kenapa gak peringatin bawa payung? Protesnya Harley. I didn't want anything to change. Would you come if I had? It's about bringing an umbrella, dude. Tak berselang lama, Charlie dan Harley mulai berdebat tentang siapa yang lebih cepat antara The Flash atau Superman. Charlie mendukung Superman sedangkan Harley membela The Flash. Desmond yang mendengar pembicaraan ini mulai sadar bahwa sebentar lagi Charlie akan menginjak sebuah jebakan. Desmond tampak bimbang dan berpikir keras.
Tetapi ketika Charlie mulai menginjak jebakan tersebut, Desmond dengan cepat mendorong Charlie sehingga Charlie selamat dari anak panah yang melesat ke lehernya. Tak ada yang berkata-kata di sana. Semuanya syok melihat Charlie hampir saja meninggoy. Beberapa saat kemudian hujan pun reda. Di titik tersebut terjadi perbedaan pendapat antara Desmond dengan Jinsu. Desmond yakin Penny jatuh ke arah sana, sedangkan Jinsu yakin jatuhnya ke arah sini. Harley lalu memberikan solusi, yaitu dengan cara berpencar. Ia bersama dengan Jinsu, sementara Charlie bersama dengan Desmond. Semuanya setuju dengan rencana itu. Singkat cerita, ketika Desmond dan Charlie melewati area perairan, Charlie bertanya kepada Desmond, "Desmond, sebenarnya kau tahu kan sesuatu yang buruk akan terjadi padaku? Kenapa tidak bilang sejak awal?" tanyanya Charlie. "Karena jika aku memberitahu itu padamu, kau mungkin tidak akan ikut, Charlie. Dan kejadian di penglihatanku tidak akan terjadi jika salah satu dari kalian tidak ikut," jawabnya Desmond. "Sebenarnya tadi aku berencana untuk membiarkanmu mati, Charlie. Karena tidak ada gunanya menyelamatkanmu. Kau hanya akan dihadapkan dengan kematian terus-menerus. Dan sekarang aku menyesal karena tadi menyelamatkanmu. Sebab itu mungkin akan mengubah kejadian yang terjadi di penglihatanku," ungkapnya Desmond. Charlie hanya merenung, ia tak tahu harus berkata apa lagi. Saat itu juga terdengar suara Jinsu yang memanggil-manggil. Ternyata Jinsu dan Harley berhasil menemukan keberadaan seseorang yang jatuh itu. Dia tersangkut di atas pohon, sama seperti yang ada di penglihatannya Desmond. Desmond tampak benar-benar khawatir. Tanpa membuang waktu lagi, Desmond segera menaiki pohon tersebut, lalu memotong tali parasut milik seseorang itu untuk dijadikan bantalan jatuh. Jinsu, Charlie, dan Harley bersama-sama memegang parasut tersebut, membentangkannya di bawah. Setelah itu, Desmond membantu Penny untuk lepas dari dahan pohon, lalu terjatuh tepat ke bentangan parasut. Desmond dengan tergesa-gesa melepaskan helm yang dikenakan Penny. Tetapi setelah dilepas, ternyata itu bukanlah Penny. Hanya seorang gadis asing yang tidak diketahui siapa. Tapi gadis ini mengenal Desmond. Melihat wajah Desmond, dia berkata, "Desmond." Dan kemudian dia pingsan. Jinsu, Desmond, Charlie, dan Harley pun saling pandang kebingungan. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Subscribe, Don. Kalau crab kan kepiting. Alah, bodo amat Bang Sim. Yang penting penonton tetap mengerti ya enggak guys? Ya udah deh. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. 多么来还能就表象成怪哦，一见即手该有，一见即手该有无敌，根本蛮难哟，能不能多大公手 ，Baby I don't hate you。